Anwar Zahid, guru kita bersama. Tadi juga kita sudah mendengar nasihat-nasihat dari guru kita Prof. Nadir, dan juga pastinya ayahanda kita, mursyid kita, murabi kita, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar. Setelah mendengar apa yang disampaikan mereka, maka saya menyimpulkan bahwa nasihat-nasihat mereka itu sudah sempurna. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, fama ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada lagi setelah kesempurnaan kecuali sesuatu yang kurang. Sehingga kalau saya menyampaikan, menambahkan apa yang sudah sempurna dari apa yang disampaikan mereka, maka hasilnya adalah nukson. Nukson itu nanti apa yang disampaikan mereka malah jadi lupa. Padahal tadi ada til. Ojo baleni. Sakarepmu. Dibalasnya bertahap. Atik mbales terakhir nyonyor. Ayo moga Ustaz, moga. Ya, saya hanya ingin menyampaikan satu cerita tentang ilmu yang kita dapatkan dari para ulama itu bukan hanya dengan cara dipelajari, bukan hanya dengan cara mendengar, merekam, atau mencatat. Tapi ada satu rahasia ilmu yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari para ulama kita, dan itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dan kebenaran, alhamdulillah dulu ketika masih di Aceh, saya belajar di pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Mesir juga, Mesir itu adalah salah satu negara dengan mazhab paling populernya mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Azhar itu Asy'ariyu manhaj atau aqidah, Syafi'iyu madhab. Dan kemudian mereka juga mutasawwifun, orang yang tasawufnya terutama Syaziliyah dan Ghazaliyah. Hanya ketika saya pulang ke Indonesia, justru saya menjadi korban dari dua pihak nih. Satu pihak yang sengaja mengedit video-video saya karena mereka merasa banyak anak-anak muda hijrah lewat saya dan diajak ke arah-arah yang bid'ah. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu tabayyun di hadapan sahabat-sahabat saya. Jadi mereka mengedit video-video saya lalu dikasih echo supaya terkesan ada penegasannya. Karena dianggap bener. Videoku ya diedit sampai wong-wong bener. Karena dianggap sebagai seorang ahli bid'ah berhasil mengajak ribuan anak geng motor untuk hijrah. Dan ada satu agenda lagi yang waktu itu Allah takdirkan belum terlaksana karena pandemi, adalah muakhad baina Aremania wa bonek. Muakhad baina Bobotoh Viking wa The Jack. Itu agenda setelah muakhad baina Briges XTC Moonrakers GBR, geng motor, yang jumlahnya 250.000 anak muda. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa wah ini salah hijrah. Maka muncullah satu podcast, jangan salah hijrah. Jadi korban, Masya Allah. Beberapa di antara sahabat-sahabat kita yang berhijrah, ngaji bareng kita, yang tadinya nggak kenal masjid, nggak kenal taklim, setelah ngaji bareng kita, udah merasa lebih ngerti, akhirnya pindah. Lalu kita disalahkan. Kita dianggap sebagai pusat kesesatan dan bid'ah. Akhirnya video ini didengar oleh kawan-kawan yang lain, yang setelah diedit-edit, rasa-rasanya ini kayaknya bagian dari mereka yang tadi membid'ah-bid'ahkan. Padahal justru saya orang yang dibid'ah-bid'ahkan. Artinya mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini, apalagi sekarang saya berguru langsung kepada Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, saya dibimbing oleh beliau
untuk menegakkan dan mensyiarkan ilmu para salafus solih yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang tidak ragu-ragu lagi saya katakan bahwa saya berguru kepada murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sehingga apa yang saya sampaikan selama ini, walaupun itu sama dengan apa yang ayahanda Abah Yai sampaikan kepada saya, tetapi salahnya saya adalah waktu itu saya belum memiliki sanad ilmu dari ulama-ulama yang ada di kita. Sehingga orang-orang mengira, oh ini bagian dari sebelah sana. Padahal di Rengel Tuban, saya juga diundang untuk mimpin tahlil. Tes praktek. Ayo. Allahumma sholli afdhalas sholati. Ayo lanjut no. Ala Sayyidina Muhammadin. Terus. Oh ngapusi. Ayo tes tahlilan. Jadi ketika di Tuban saya diajak oleh ayah mertua saya untuk datang ke masjid Asmoro Kondi di Palang, kemudian mengikuti tradisi dari teman-teman yang ada di sana. Saya juga bangun sekolah yang ada di Tuban, yaitu sekolah dari mantan Bupati Tuban Pak Huda. Nah, alhamdulillah dalam kehidupan tumbuh di Tuban itu tumbuh dalam tradisi NU. Cuman karena saya tidak menonjolkan sisi ke-NU-an, karena saya beradaptasi dengan kebutuhan anak muda geng motor, karena saya menggunakan bahasa mereka, kesannya ini adalah aliran yang sama dengan orang-orang yang tadi membid'ahkan. Besok tak tanyakan Pak Huda. Aku ada nomor HP-nya. Sekarang tak telepon bisa kan? Nah kan harus ada pembuktian. Pokoknya besok tak tanyakan Pak Huda, bener gak? Lanjut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia dari ilmu itu adalah kata para ulama mulazamatus syekh. Mulazamatus syekh itu adalah ittiba kepada guru. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah meminta untuk menjadi muridnya Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah saya mengikut Anda untuk Anda ajarkan kepada saya rusydun? Rusydun itu kata para ulama melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Maka akhirnya mulailah Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, mulazamatun Nabi dengan cara mulazamatul dhilli li sahibih, seperti bayang terhadap orang yang memiliki bayangan tersebut. Nah artinya mudah-mudahan dengan saya belajar mulazamah kepada Abah Yai Marzuki Mustamar, saya mendapatkan ilmu yang selama ini saya cari. Saya mendapatkan hikmah yang selama ini saya tidak mengerti. Sehingga akhirnya insya Allah dengan berguru langsung kepada Abah Yai, saya benar-benar bisa menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah yang tulen, yang asli, yang benar. Insya Allah. Amin.